Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Merdeka Mengajar bersama saya Yolanda Devialita SPD dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan pada topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nadiem Makarim menyatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan dalam merespons pandemi COVID-19. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak bergantung pada orang lain. 5 modul Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang dimaksud yaitu memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Pendidik harus berprinsip pada belajar sepanjang hayat, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus terus membuka diri dalam iptek dan perkembangan zaman. Yang dimaksud yaitu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Peran guru yaitu mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang kedua, peran guru bagi perkembangan murid. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa? Menjadi guru pada zaman sekarang harus adaptif. Guru perlu adaptif dan dinamis terhadap perubahan yang terjadi. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mengajar adalah menyampaikan ilmu secara lahir dan batin. Mendidik tidak sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga keterampilan berpikir dan juga kecerdasan emosional. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Guru merancang pembelajaran dengan asas trikon, tidak melupakan akar nilai budaya atau kontinu. Yang kedua, pendidikan harus memanusiakan manusia atau konvergen. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan atau konsentris. Yang dimaksud dinamis sesuai dengan keadaan perubahan. Setiap siswa memiliki kodratnya masing-masing dan kodrat keadaan murid yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini ada 3 olah. Olah pertama yaitu olah akal. Olah akal melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, olah rasa, yaitu mengasah perasaan dan perilaku. Yang terakhir, olah karsa, yaitu memunculkan kehendak. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Sebagai pendidik, dapat membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga murid akan dapat mengalahkan tabiat biologis yang kurang baik. Modul terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tugas mendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang sesuai dengan kehidupannya, atau menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Cukup sekian aksi nyata topik pertama.
Sampai bertemu di aksi nyata lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share kepada teman-teman kalian.